Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya dari PKBM Muara Timur, tutor ekonomi paket C kelas 11. Inflasi yang merenggut kemakmuran. Unit 1, bagaimana mengenali inflasi? Inflasi yang dimaknai sebagai kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Kenaikan harga ini terjadi pada sebagian besar barang dan jasa secara terus-menerus atau dalam kurun waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena 1. Tekanan permintaan (demand pull inflation). Inflasi ini terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap satu jenis barang dan jasa sedangkan ketersediaannya relatif tetap. 2. Dorongan biaya (cost push inflation). Inflasi ini timbul karena tekanan dari sisi penyedia barang atau jasa yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar. Dampak inflasi negara-negara partner dagang. Kenaikan komoditi yang diatur pemerintah, terjadi bencana alam dan terganggunya distribusi. 3. Perkiraan ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan perkiraan angka inflasi dalam keputusan ekonominya. 4. Peredaran uang kartal yang tak terkendali. Pencetakan uang baru yang dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran menyebabkan harga barang-barang akan naik dengan asumsi jumlah barang yang diproduksi atau tersedia di pasar tetap. 5. Kekacauan politik dan ekonomi. Kebijakan ekonomi maupun politik tertentu dapat menimbulkan inflasi di masyarakat. Inflasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan faktor fundamental yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu 1. Inflasi inti. Komponen inflasi cenderung menetap atau persisten, dipengaruhi interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, perkiraan inflasi dari pedagang dan konsumen. 2. Inflasi non-inti. Inflasi yang cenderung tinggi perubahannya yang disebabkan selain faktor fundamental, dipengaruhi inflasi volatile foods, kejutan harga bahan pangan saat panen, gangguan atau bencana alam, perkembangan harga pangan domestik atau internasional. Inflasi as-minus price dipicu kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain. Dampak positif, peredaran atau perputaran barang lebih cepat, produksi barang-barang bertambah menyebabkan kenaikan keuntungan pengusaha, kesempatan kerja bertambah dengan adanya tambahan investasi, pendapatan nominal bertambah meskipun realnya berkurang karena kenaikan pendapatan relatif kecil. Dampak negatif, harga barang-barang dan jasa naik, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan turun atau berkurang, menyebabkan efek spekulasi antara lain menimbun barang dan membeli valuta asing, banyak proyek pembangunan macet atau terlantar, kesadaran menabung masyarakat berkurang. Unit 2, bagaimana mengurangi dampak inflasi? Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk mengendalikan tekanan harga yang berasal dari permintaan agregat relatif terhadap penawaran. Keberhasilan kebijakan moneter ditandai dengan beberapa indikator, yaitu 1. Stabilitas ekonomi. Keadaan ekonomi sesuai harapan. Arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 2. Stabilitas harga. Stabilitas harga terkait dengan stabilitas ekonomi. Bila ekonomi stabil, maka stabilitas harga juga akan terjaga. 3. Peningkatan kesempatan kerja. Ekonomi dan harga yang stabil akan membuat investor, penanam modal bergairah untuk membuka atau memperluas usaha sehingga akan tercipta lapangan pekerjaan baru. 4. Perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Stabilitas ekonomi dan harga juga dapat dilihat dari stabilitas atau penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen antara lain 1. Operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menjual SBI, sertifikat Bank Indonesia, atau membeli
surat berharga di pasar modal. 2. Kebijakan diskonto. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto bank umum. 3. Rasio cadangan minimum. Dana masyarakat yang diterima oleh bank umum dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya tidak dapat seluruhnya disalurkan kembali sebagai pinjaman ke masyarakat. 4. Kebijakan pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank umum kepada masyarakat juga menjadi salah satu alat kebijakan moneter. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia dapat ikut mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. 5. Moral persuasion. Kebijakan ini lebih bersifat ajakan atau larangan melakukan hal tertentu yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengumuman, pidato, dan surat edaran. Mengenal kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terkait dengan kebijakan anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilan harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi alokasi merupakan fungsi utama untuk menentukan dengan tepat pengalokasian dana. 2. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi menitikberatkan pada bagaimana dana pemerintah disalurkan pada setiap segmen ekonomi. 3. Fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. 4. Fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal mendorong pembangunan ekonomi yang dapat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal berupa sistem perpajakan dan politik anggaran. 1. Sistem perpajakan. Pemungutan pajak oleh pemerintah merupakan pengalihan sumber daya dari masyarakat ke pemerintah. 2. Politik anggaran. Anggaran suatu negara dapat disusun secara berimbang dan tidak berimbang. Anggaran berimbang artinya perencanaan pendapatan sama dengan perencanaan pengeluaran. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.